kembali lagi di Menyelami Rahasia Al-Quran. Kita akan coba bahas lagi ini ya sahabat Al-Quran. Kalau di episode sebelumnya kita membahas mengenai sedikit saja mengenai kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Namun sekarang kita akan coba lebih lengkap lagi membahas mengenai kisah Nabi Sulaiman. Di sini diceritakan ada kisah mukjizat Nabi Sulaiman, kemudian juga bagaimana antara Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis begitu ya Ustadz ya. Nah langsung saja Ustadz, sebenarnya kalau mukjizat Nabi Sulaiman ini ada berapa dan apa saja Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya Nabi Sulaiman ini pernah berdoa kepada Allah. Satu doa yang begitu luar biasa. Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikanlah kepadaku satu kekuasaan yang tak pernah kau berikan kepada siapapun setelahku. Jadi satu sisi tadi Sulaiman ini dianugerahkan Allah angin. Dengan angin ini jadi alat transportasi bagi Sulaiman. Dalam waktu beberapa saat dia bisa menempuh perjalanan yang biasanya ditempuh selama sebulan. Ya, timur ke barat. Kemudian Sulaiman bisa berbahasa burung. Sulaiman bisa memahami bahasa semut. Sulaiman bisa menundukkan jin. Bayangkan seorang raja bukan hanya menjadi raja bagi manusia, tapi tenteranya itu juga dari golongan jin. Tapi yang begitu luar biasa dari Sulaiman ini juga bisa dikatakan Sulaiman ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat punya kekuatan fisik yang kuat seperti ayahnya Daud alaihissalam, tetapi tak pernah sedikit pun kurang rasa syukurnya. Dan Sulaiman juga termasuk nabi yang sangat mencintai kuda. Ya, sehingga nanti ada beberapa momen penggal kisah hidup Sulaiman karena dia terlalu disibukkan dengan mengurusi kuda sampai terlewat waktu sholat dan ditegur Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mencoba untuk fokus terhadap beberapa penggal kisah Sulaiman yang ada di surah An-Naml ini, pertama di sini seperti yang saya sampaikan, momen ketika Sulaiman mengumpulkan semua pasukannya. Kemudian Sulaiman ini juga punya kebiasaan konvoi dan menunjukkan kekuatannya kepada orang-orang yang menginginkan keburukan bagi kerajaan Sulaiman. Jadi seperti dikisahkan tadi sebelumnya, bagaimana Sulaiman itu melewati lembah semut, kemudian semut pun memperingatkan semut yang lain supaya masuk. Ini bagian dari show force, menunjukkan kekuatan. Jadi terkadang ketika kita kuat, kita perlu tunjukkan kekuatan kita bukan untuk sombong, tetapi untuk agar orang-orang yang menginginkan keburukan bagi kita mengurungkan niatnya. Oke, berarti boleh tapi asalkan niatnya baik. Baik ya, jadi artinya menunjukkan supaya apa? Disinilah pengertian dari perintah Allah, persiapkan kekuatan supaya musuhmu menjadi gentar menghadapimu. Dan ini yang aspek yang kalau kita lihat umat Islam nampaknya begitu tertinggal dalam masalah ini. Yang justru parade militer kuat ini orang-orang mohon maaf di luar dari kita. Ya, jadi ini satu kebiasaan yang baik. Nah, ada satu momen yang cukup menarik di sini adalah ketika Sulaiman alaihissalam mengumpulkan seluruh pasukannya. Dari begitu banyak pasukan Sulaiman, bukan hanya manusia, bukan hanya semua jenis burung, bukan hanya jin. Tapi Sulaiman dengan begitu teliti bisa tahu mana pasukan yang absen apel pagi. Absennya gimana? Absennya begitu. Wallahu alam. Di sini disebutkan wa tafaqqadat tayr. Ketika Sulaiman memeriksa pasukan burung, langsung Sulaiman tahu, malila aral hudhuda am kana minal ghaibin. Kemana hudhud? Aku tak nampak dia. Jadi inspeksi pimpinan kepada bawahan apel itu penting sekali, dan itu pekerjaan para nabi. Ya, bagaimana seorang raja yang bertanggung jawab, dia tahu ini nggak masuk, kemana dia pergi, tahu. Sehingga apa kata Sulaiman? Sulaiman menggambarkan lewat ucapan dan aturan yang dia buat ketegasannya. La u'azibannahu azaban syadidan, ya, au la ya'tiyanni bisultanin mubin. Aku akan hukum dia dengan hukuman seberat-beratnya karena mangkir dari apel. Kecuali dia bisa membawa bukti yang nyata alasan dia tidak ikut apel. Nah, apa yang terjadi? Ketika pemimpin itu punya wawasan yang begitu tinggi, berkarisma, ditakuti, disegani, maka ini juga akan tercermin pada bawahan.
Setelah sidak, tiba-tiba Sulaiman ini tak lama berselang datang Hudhud. Oke. Baik. Apa yang terjadi? Hudhud juga tidak kalah cerdas dari Sulaiman. Ya. Ada Sebelum alasannya nih kalau sebelum Sulaiman menghukum dia, hukum pun sudah punya strategi. Ya. Apa kata Hudhud? Ahattu bima lam tuhit bihi waji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Aku punya info yang kau tak punya. Oke. Jadi di sini menggambarkan kepada kita bahwasanya apa? Ya betul, aturan itu harus dibuat yang memastikan supremasi aturan harus dijalankan. Tetapi juga aturan itu perlu fleksibel. Ya, satu sisi ada mungkin orang-orang terpaksa tidak mengikuti aturan, tapi ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan Hudhud bisa menjelaskan itu dengan baik. Aku punya info yang kau tak punya. Dan ini menggambarkan kepada kita, walaupun kedudukan Nabi itu begitu tinggi di sisi Allah, tapi para Nabi juga nggak tahu berita gaib. Coba, kalau Nabi tahu yang gaib, nggak perlu perantara Hudhud untuk tahu. Ya, tapi Hudhud berani mengatakan, aku punya info yang kau tak tahu. Waji'tuka min saba' binaba'i yaqin. Dan aku, kata Hudhud, membawa berita A1 dari negeri Sabah. Nah, di sini menariknya, bagaimana Hudhud ini gak hanya sekedar menyampaikan berita, tapi membawa laporan yang begitu terperinci dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan siap untuk dievaluasi. Apa kata Hudhud? Inni wajabtu mura'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha arsun azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahumu syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabil fahum la yahtadun. Aku menemukan sebuah negeri dipimpin oleh seorang wanita. Semua kesejahteraan dan aspek kekayaan ada di sana. Dia punya singgasana yang besar. Aku mendapatinya bersama kaumnya sujud menyembah matahari. Dan setan telah memperindah perbuatan itu bagi mereka. Lihat di sini, bagaimana laporan Hudhud ini tidak ada yang kurang. Dia mensifati sebuah tempat yang dikunjunginya, disifatinya gimana kehidupan politiknya, siapa pemimpinnya, dia sifati bagaimana kehidupan religiusitas di sana, nyembah apa mereka. Kemudian dia sifati juga apa alasan kenapa mereka dipimpin perempuan dan kenapa mereka itu menyembah matahari. Disebutkanlah peran setan di sana. Ya. Nah, yang paling penting adalah Sulaiman sebagai seorang pemimpin tidak langsung menerima berita ini. Apa kata Sulaiman? Sulaiman tidak membenarkan, tidak mendustakan. Tapi Sulaiman ingin menguji otentitas dan kebenaran berita tersebut dengan mengatakan, ya, qala sananzur asadaqta am kunta minal kadzibin. Kita akan lihat kau jujur atau enggak Hudhud. Apa cara Sulaiman untuk membuktikan kebenaran Hudhud? Sulaiman menulis surat. Sampaikan surat ini ke pemimpin negeri Sabah. Kalau sampai surat ini ada respon berarti beritamu benar. Kalau tak ada balasan berarti beritamu tidak benar. Sehingga Sulaiman menulis satu surat yang isinya itu apa? Singkat, padat, jelas, dan menggambarkan siapa hakikat Sulaiman. Dia tulis, Bismillahirrahmanirrahim, Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lebih maha penyayang, jangan kau sombong, tunduklah kepadaku. Itu isi surat Sulaiman. Singkat saja ya. Singkat saja. Nah, surat ini kembali dibawa oleh Hudhud. Kemana? Ke negeri Sabah. Sesampai di sana, Hudhud mencampakkan di jendelanya Balqis. Dan Balqis melihat surat itu. Dia baca. Kemudian Balqis di sini dikisahkan bagaimana Balqis ini walaupun dia adalah seorang wanita tapi menggambarkan bagaimana kepemimpinan wanita yang sangat bijaksana dan sangat matang dalam kepemimpinan ketika urusan segenting ini tidak diputuskannya sendiri tapi dibawanya ke forum musyawarah. Dikumpulkanlah semua pembesar negeri. Ya. Dan ini kalau kita perhatikan ini kan termasuk di antara isu yang sangat sensitif berkembang di tengah-tengah umat Islam. Bagaimana tentang kepemimpinan wanita? Boleh enggak wanita itu kemudian menjadi pemimpin tertinggi dalam sebuah negeri? Ya, boleh jadi satu sisi beberapa ulama berpegang kepada
beberapa hadis Rasulullah SAW yang mengatakan tidak akan maju satu negeri kalau dipimpin oleh seorang wanita. Walaupun dalam perspektif ulama yang lain, hadis tersebut ini bisa dikatakan punya keterkaitan erat dengan alasan dan sebab kenapa Nabi Muhammad mengucapkan kata-kata itu. Karena ketika itu sampai kepada Nabi kabar Raja Persia meninggal dunia dan dia digantikan oleh putrinya. Putrinya yang waktu itu belum punya pengalaman berpolitik. Ya, kemudian harus menggantikan ayahnya di tengah pergulatan politik yang cukup berat di Persia. Ketika itu Rasulullah mengatakan tidak akan maju negeri dipimpin wanita. Nah, jadi adanya kisah Ratu Balkis menggambarkan kepada kita, ya di sini bukan hanya kita melihat pemimpin itu pria atau wanita, tapi dilihat dari sisi kompetensinya. Sanggup atau tidaknya. Ya. Dan di sini gambaran kematangan seorang Balkis. Dalam kajian psikologi modern digambarkan apa beda kepemimpinan pria dan wanita. Salah satu perbedaan yang paling mencolok adalah kecenderungan wanita ketika memimpin itu kecenderungannya untuk bertukar pikiran lebih besar dibandingkan ketika, jadi kecenderungan untuk otoritarian itu pada laki-laki lebih besar. Ya, dia biasanya musyawarah, tapi yang dipakai pendapat dia juga. Gitu. Ya, jadi ini kadang-kadang ya. Nah, ini satu fakta yang cukup menarik, tetapi ini menggambarkan juga bagaimana Quran di sini menggambarkan kepemimpinan pada wanita ini sedikit banyak disertai dengan keraguan-raguan. Dia dalam situasi-situasi genting yang membutuhkan keputusan cepat. Ini kadang-kadang bagi seorang wanita banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang membuat bimbangnya, yang membuat keputusan itu kadang-kadang tidak bulat. Dan ini yang terjadi pada kekuasaan Balkis. Ketika sampai surat, Balkis melemparkan ke forum. Ini kita sampai surat dari Sulaiman. Bagaimana tanggapan kalian? Ketika itu para jenderal mengatakan, kalaupun harus berperang, kami siap. Kalaupun harus berperang, kami siap. Tapi ketika itu Balkis menunjukkan kematangannya. Dia katakan, jangan perang dulu. Kita akan uji Sulaiman. Dia betul seorang nabi atau dia seorang penguasa? Di mana letak beda antara nabi dengan penguasa? Kalau nabi tentunya punya misi mengislamkan orang, mendakwahkan kebenaran. Tapi kalau penguasa, tujuan utamanya adalah kekuasaan. Nah, disinilah Balkis mengatakan, innal muluk idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillah wa kadzalika yaf'alun. Kalau Sulaiman ini adalah seorang raja, pasti kalau masuk ke negeri Sabak, dia akan hinakan kita. Ada sebuah rezim dikalahkan oleh rezim yang lain, pasti rezim baru yang berkuasa mencoba menghina rezim sebelumnya. Begitu kekuasaan. Tapi di sini kita akan lihat. Maka dari itu aku ingin uji Sulaiman. Bagaimana? Kita kirim hadiah. Atau dengan kata lain, kita sogok dia. Kalau Sulaiman bergeming dengan sogokan ini, berarti dia penguasa. Kalau dia tak bergeming, berarti dia seorang nabi. Yang terjadi apa? Dikirimkanlah perhiasan, harta yang banyak, sebagaimana digambarkan dalam beberapa riwayat. Tapi apa yang terjadi? Sulaiman tidak tersangka. Sulaiman mengatakan, kalau kalian mencoba menyogokku, aku akan siapkan pasukan, ujungnya di tempat kalian, akhirnya di tempatku. Jadi akhirnya apa? Balkis sadar, ini bukan orang yang bisa disogok. Nah, akhirnya apa? Balkis memutuskan, aku akan temui Sulaiman. Disinilah kemudian kecerdasan Sulaiman dengan mengatakan kepada pengikutnya, siapa yang bisa memindahkan singgasana Balkis sebelum Balkis sampai kemari? Di situ berkata jin Ifrit, aku bisa. Sebelum matamu berkedip. Sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Sulaiman mengatakan, terlalu lama itu. Siapa yang bisa lebih cepat? Di situ dikatakan, ada seorang pengikut mengatakan, aku bisa memindahkan singgasana itu sebelum matamu berkedip. Ketika itu Sulaiman memerintahkannya, pindahkan. Ubah sedikit dari singgasana Balkis. Ketika Balkis datang, Sulaiman bertanya, ini singgasanamu? Balkis agak ragu. Dilihat secara umum mirip, tapi ada perbedaan. Maka Balkis dengan diplomatis menjawab, ka'annahu huwa. Sepertinya iya, tapi bukan. Dan ini
Kisah yang kemudian diabadikan untuk menggambarkan kemudian dengan kemajuan peradaban Sulaiman, akhirnya itu bisa membuat Balkis tunduk dan kemudian memeluk agama Islam. Itulah intinya. Itulah intinya. Memang kalau kisah para nabi ini ya Ustadz ya, membuat kita sebenarnya susah nih untuk kemudian aduh bagaimana ya selanjutnya pasti akan selalu penasaran. Nah, tapi kita akan masih ada membahas poin-poin lagi ya sahabat Al-Qur'an, tapi akan ada di bagian selanjutnya. Jadi tetap saksikan Menyelami Rahasia Al-Qur'an.